diobati kagak, dikasih makan tidak, dikasih minum juga tidak, dia mati. Qala fakadzalikal qalbu, demikian juga hati kita. Demikian juga hati kita. Idza muni'a 'anhu al-'ilmu wal-hikmah, ketika hati ini tidak diberikan ilmu, tidak diajarkan sunnah, thalathata ayyamin, 3 hari saja, yamut, dia akan mati. 3 hari saja dia akan mati. Matinya bagaimana? Sudah tidak punya semangat lagi untuk belajar. Maka bahaya meliburkan diri para muslimah. Ya, kecuali ada uzur yang syar'i. Tapi kalau nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, terus ya kita meliburkan diri, ini berbahaya bagi hati kita. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik, kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Pagi Jumat yang mulia ini akan kita ambil fawaid insyaallah taala tentang tegar di atas sunnah di akhir zaman. Tegar di atas sunnah di akhir zaman. Dan sunnah sebagaimana ungkapan Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, Imam Malik mengatakan as-sunnatu safinatu nur. Sunnah, caranya Nabi alaihi salatu wassalam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibarat bahteranya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh, yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam banyak tempat di dalam Al-Quran. As-sunnatu safinatu nuh, man rakibaha najah. Siapa yang ikut naik, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharib. Dan siapa yang tertinggal, maka dia akan tenggelam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Siapa yang naik selamat, siapa yang tertinggal maka dia akan tenggelam. Poin-poin penting yang akan kita ambil pada kesempatan pagi hari ini, poin pertama, al-mutaba'atu dalilu al-mahabbatis sadiqah. Al-mutaba'ah, ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bukti cinta kepada Rasul yang jujur. Bukti cinta yang sesungguhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'. Contoh Nabi alaihi salatu wassalam, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita harus berkuar-kuar. Tapi buktikan. Kenapa? Praktik. Lihat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu sahabat Anas di antara sahabat yang sangat dekat dengan Rasul karena beliau apa? Beliau adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau apa? Lamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam
senang sekali makan labu, labu air. Senang sekali semenjak melihat Nabi SAW senang dengan makan labu. Semenjak itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu senang sekali makan labu. Kenapa? Karena dilihat Nabi SAW senang. Ini urusan makan. Apalagi urusan-urusan besar yang dikasih ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ittiba'lah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang mulia ini mencintaimu kecuali engkau ikuti kekasihnya, zahiran wa batina, luar maupun dalam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajib bagi seorang muslim mengamalkan kitab Allah, mempraktikkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah yang sifatnya fardu ain, seperti rukun Islam, syahadatain, tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat 5 waktu, menunaikan zakat al-mafruḍah al-wajibah, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji bagi yang mampu, atau yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain, Allah menyebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawakan oleh Rasul ambil, fardu ain ini maknanya. Yang masing-masing punya kewajiban, kalau meninggalkannya kena hukuman. Yang fardu kifayah, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian suatu perkara, datangkan semampu kalian. Seperti sholatul janaiz. Dan ingat, para muslimah tetap disyariatkan sholat jenazah. Hanya saja muslimah tidak disyariatkan mengantar jenazah. Kalau sholat silakan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meminta jenazahnya Umar bin Khattab dibawakan di hadapan rumah beliau, beliau sholat. Namun sangat disayangkan, berpegang dengan petunjuk dan amalan-amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman mulai melemah di sebagian orang, yang akibatnya ma'alimus sunnah, ajaran-ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai kabur. Yang akibatnya apa? Kita orang-orang belakangan, apa yang dikatakan cara Nabi itu kita anggap aneh. Apa yang bukan dari Nabi karena selalu dipraktikkan, itu yang kita anggap benar. Sahih Muslim.
Yang Nabi SAW katakan, likulli nabiyyin hawariyuna min ummatihi. Setiap nabi itu ada pembela-pembela dari umatnya yang melaksanakan sunnahnya. Thumma ya'ti khulufun, tetapi akan datang nanti di zaman belakangan umat-umat yang bagaimana? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata tapi tidak ada praktik. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka berbuat tetapi tidak diperintahkan. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi ini? Karena ketidaktahuan kita akan sunnahnya, caranya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Jadi kita ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti kejujuran cinta kita kepada beliau. Jangan saja pandai mengaku dirinya cinta Rasul, tapi amalan-amalannya jauh dari Rasul. Yang laki-laki cinta Rasul ungkapannya. Tapi apa? Dipanggil oleh Allah hayyalas shalah, salatnya telat terus. Jangankan berjamaah, bangunnya telat. Yang muslimah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilan Allah Azza wa Jalla? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Nabi, sebagaimana dalam suratul Ahzab, katakanlah ya kepada istri-istri kalian, istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita kaum mukminin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke sekujur tubuh mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Dengan demikian dia akan mudah dikenal, ini wanita-wanita yang bersih, sehingga mereka tidak akan diganggu. Perhatikan, ada poin penting di sini para muslimah. Di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, tandanya wanita-wanita yang merdeka, wanita-wanita yang suci itu dia tutup auratnya. Subhanallah. Ini tanda wanita merdeka di zaman itu. Jadi kalau nutup aurat, tutup semuanya, wah ini wanita merdeka. Tapi kalau masih terbuka, mohon maaf ini lehernya, kepalanya, bahkan dadanya, ini kalau zaman itu tandanya dia itu menjadi hamba sahaya, budak. Nah sekarang propagandanya orang-orang kafir apa? Wanita ini harus merdeka, bebas katanya. Mana nama bebas? Dia bebas untuk memakai pakaian apa yang disukai. Termasuk dia buka auratnya, dikatakan ini kebebasan. Ayo, kalau mengukur apa yang di zaman dahulu itu, ternyata yang membuka aurat itu hamba sahaya, yang menutup aurat itulah yang merdeka. Sekarang apa? Ini adalah propaganda yang ingin memperbudak kaum muslimah, para muslimah. Kenapa? Mengembalikan mereka seperti zaman jahiliyah. Ya, kalau kita katakan bahwasanya yang membuka aurat inilah kebebasan dan kemerdekaan wanita, berarti lebih dahulu, mohon maaf, ya, hewan-hewan itu merdeka duluan. Kenapa? Nggak pakai baju? Allahul musta'an. Nah, Allah panggil kita, Rasul perintahkan para muslimah. Ketika dia ikuti itu, inilah dia dalilu sidqil mahabbah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta itu bukan di lisan, tetapi dalam
penerapan. Poin yang kedua, sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi di akhir zaman sudah diberitakan keadaannya oleh Nabi SAW 1300 atau 400 tahun yang lalu. Apa yang bakalan terjadi di akhir zaman ini kalau seorang masih bertahan dengan cara-cara Nabi SAW, mampu bertahan tegar dan teguh dengan cara-cara Nabinya di akhir zaman. Dan tentu Nabi kita SAW berbicara dengan wahyu, bukan rekaan, apalagi ramalan, bukan perkiraan, enggak, tapi dengan wahyu. Sebagaimana diterangkan di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi sudah sebutkan bagaimana orang yang mampu bersabar, memegang ajarannya Nabi, mengamalkan praktik-praktik Nabi di akhir zaman. Fadhal. Kita ambil yang pertama dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lupa bersolawat para hadirin, para hadirat. Ini hari Jumat, ini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya ini. Ingat, satu solawat Allah kasih kita berapa? 10. Hari Jumat lagi. Ingat, sekali bersolawat kita sudah berbakti kepada orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia ini satu masa, datang satu waktu, as-sabiru fihim ala dini, yang sabar melaksanakan agamanya. Ingat, agama bukan simbol pekanan, agama bukan simbol tahunan, tapi agama itu di rumah kita, di jalan, di masjid, di kantor, di tempat kerja. Apa yang kita imani dan apa yang kita yakini dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita yakini yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, akan datang suatu zaman pada manusia ini yang bersabar saat itu dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW diamalkan, kalqabidhi 'alal jamr, bagaikan dia menggenggam bara api. La ilaha illallah. Panas? Ya, nggak usah dicoba. Ya pastilah. Api kompor saja kita nggak berani. Ini baranya, mohon maaf para muslimah, para jamaah, kan itu lagi merah. Arang atau kayu dibakar. Lagi merah-merahnya itu, itu yang kita genggam. Pasti panas. Dan yakin tangan pasti terbakar. Seperti inilah beratnya orang memegang petunjuk dan sunnahnya Nabi di akhir zaman. Ya, akhir zaman mana? Ya kita ini akhir zaman sudah. Jarak antara kita dengan Nabi, hijrahnya saja sudah berapa? 1447 sudah kan? Bukan lagi 46, 47. 1447 tahun. Dan tidak ada yang hidup dulu sampai sekarang masih hidup, nggak ada. Ini beratnya memegang sunnahnya Nabi di akhir zaman. Menggenggam bara api. Panas, membakar, menyakitkan.
Dalam hadis yang kedua riwayat Imam At-Tabarani, dalam hadis Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu ardah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna min waraikum ayyamas sabr. Di hari-hari belakangan, hari-hari yang memerlukan banyak kesabaran. Kalau bahasanya orang sekarang, kita akan ngelus dada terus. Lisan jangan berkata kotor, hati jangan dongkol, tangan jangan main. Ini sabar itu. Hari-hari yang memerlukan kesabaran. Al-mutamassiku fihinna yawma idzin bimithli ma aw mithla ma antum alaih bimithli ma antum alaih, yang berpegang teguh saat itu seperti apa yang kalian pegang teguh, hai sahabat. Berarti apa? Sunnah, caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau orang sekarang mungkin akan mengatakan ini kurang keren, ini gaya klasik, sudah tidak zamannya lagi. Yaitu di lapangan orang ramai, bukan di masjid. Nah ini berangkat sholat baru pakai tutup aurat, kalau kemana-mana nggak perlu. Waliyadzubillah. Bersabar di saat itu, ya, melaksanakan seperti apa yang kalian laksanakan, wahai sahabatku. Lahu ka'ajri khamsina minkum. Mereka mendapatkan pahala 50 kalian. Pahala 50 sahabat. La ilaha illallah. Masya Allah. La quwata illa billah. Sahabat heran. Qalu ya Nabi Allah, awa minhum. Ya Nabi Allah, 50 dari mereka. Qala bal minkum. Tidak, tetapi 50 dari kalian. Yang bisa mengamalkan sunnahnya Nabi, tata caranya Nabi, mempraktikkan dan sabar di akhir zaman ini, dia mendapatkan pahala 50 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi ulangi ucapannya sampai 3 kali atau 4 kali. 50 dari kalian. Ya bagaimana tidak kita memegang bara api? Dalam riwayat yang ketiga dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum zaman sabri." Di belakang kalian wahai sahabatku masa yang memerlukan sabar. Lil mutamassiki fi, yang berpegang teguh dengan sunnahku di zaman itu, ajru khamsina syahidan, mendapat pahala 50 orang mati syahid. Pahala 50 mati syahid dari kalangan sahabat. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, kenapa kok besar sekali ini dapatnya ini? Ini nggak main-main dapatnya ini, 50 orang mati syahid, 50 sahabat yang mati syahid. Awaminhum, ya Rasulullah, apa bukan 50 dari mereka ini? Qala minkum, Nabi mengatakan 50 dari kalian. Pahala 50 mati syahid dari sahabat. Ini hadis dibawakan dalam Mu'jam At-Tabrani, dan hadis ini juga sahih. Ada 3 riwayat secara terang dan jelas
menyebutkan kepada kita bagaimana keagungan orang-orang yang tegar di atas sunnah di akhir zaman ini. Sahabat saja penasaran. Jangan-jangan 50 mereka ya Rasulullah. Bukan, 50 dari kalian. Nanti akan datang penjelasannya, kok bisa. Poin yang ketiga. Al-bisyaratul azimah. Kabar gembira yang sangat besar. Lil mutamassikina bis sunnah, bagi orang-orang yang memegang teguh sunnah. Orang-orang yang cinta kepada sunnahnya Nabi. Orang-orang yang istiqamah di atas jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman, lahum ajrun kabirun. Mereka punya pahala yang besar. Wa fadailu azimah, dan keutamaan agung. Taghbituhumus sahabah, yang diinginkan juga oleh para sahabat. Apa itu keutamaan tersebut? Ada 2 poin penting. Yang pertama, lahum ajru khamsina sahabiyyan. Dia mendapatkan pahala 50 sahabat. Yang kedua, lahum ajru khamsina syahidan. Dia mendapatkan 50 pahala orang mati syahid. Kalau kita mau menengok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mati syahid itu disebut oleh Nabi dalam hadisnya, lisyahidi khamsu khisal. Dia mendapatkan 5 keistimewaan. Pertama, yughfar lahu fi awwali duf'ah. Begitu dia mati, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad, orang mati syahid dia mendapatkan 7 khisal. Ya. 6 perkara, 6 keistimewaan, bukan 5 lagi, 6. Pertama, yughfar lahu fi awwali duf'ah. Langsung diampuni dosanya sejak dia mati. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Langsung dia lihat tempatnya di surga. 2. Langsung dia lihat tempatnya di surga. 3, wa yujaru min azabil qabri. Dilindungi dari azab kubur. 4, wa ya'manu minal faza'il akbar. Akan aman dari tiupan sangkakala. Aman dia. Dia tidak akan kaget. Ya. Jadi tiupan sangkakala yang pertama itu fafasi amam fis samawati wa ma fil ard. Kaget yang di langit dan di bumi, langsung mati. Kemudian wa yudha ala ra'sihi tajul waqar. Allah akan letakkan di atas kepalanya mahkota al-waqar, ketenangan, kewibawaan. Al-yaqutatun minha khairum minad dunya wa ma fiha. 1 permata yang ada di mahkotanya itu, 1 permata itu nilainya lebih baik dari dunia beserta isinya. Wa yuzawwaju 72 zawjah minal hurul 'ain, dan akan diberikan pasangan 72 bidadari di dalam surga. Wa yushaffa' fi 70 min aqaribih, dan akan memberikan 70 keluarganya syafaat.
Dan ini bukan main-main. Bagaimana? 50 mati syahid dari kalangan sahabat. Bagi siapa? Yang sabar mengamalkan sunnah di sahabat-sahabat kita ini. Sabar, ma'asyiral muslimin dan muslimat, apapun katanya orang dibilang Wahabi kah, jangan peduli. Eksklusif kah? Ya, itukah inikah? Itu kan cap dan omongan dari manusia. Dan kalau dibandingkan para nabi dan ujian sahabat kan tidak seberapa kita ini. Nabi SAW bukankah mau dibunuh? Iya, itu sebabnya dia itu keluar dari Mekah, hijrah. Sumayyah, wanita pertama mati syahid dalam Islam, ditombak, mohon maaf, kemaluannya. Saat itu Nabi masih lemah dakwahnya di Mekah. Nabi lihat, Nabi mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kalian di surga. Bilal, bagaimana bara api diletakkan di punggungnya. La ilaha illallah. Ini kabar gembira bagi orang yang sabar memegang sunnahnya Nabi di akhir zaman ini. Dia mendapatkan pahala yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak. Tapi bukan berarti kita orang belakangan lebih afdal dari sahabat. Tidak. Kenapa? Karena kalau sahabat itu keutamaannya mutlak. Dalam segala hal utama. Kalau kita orang belakangan, keutamaan kita terbatas. Bagaimana terbatasnya? Terbatasnya akan mendapatkan keutamaan fi ayyamil fitnah. Ketika kita memegang sunnahnya Nabi itu di zaman fitnah. Ketika kita memegang sunnahnya Nabi itu di zaman ghurbah, keterasingan. Maka seluruh amalan sahabat itu mulia, dan orang belakangan kurang mulia, kecuali dalam waktu-waktu tertentu. Dan yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai hari-hari fitnah, hari-hari berpalingnya manusia dari agama yang sesungguhnya, dinamakan oleh Nabi ayyamus sabar, hari-hari sabar. Kenapa dinamakan hari-hari sabar? Lil masyaqqati allati yalqaha al-muslim fil istiqamah ala ta'atillah. Karena beratnya tantangan yang dihadapi oleh seorang muslim ketika dia istiqamah melaksanakan perintah Allah. Mau ngaji sunnah, macam kata orang. Mau mempraktikkan cara Nabi, macam kata orang. Tapi anehnya kalau mau minum khamar, mohon maaf ini, kok nggak ada orang ngomong. Ada yang berzina, masa dia nanti ini fitnah ini katanya. Subhanallah. Tapi ketika orang semangat mempelajari caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, tabarakallah, dari ujung timur sampai ujung barat ribut. Nah itulah sebabnya dikatakan hari-hari sabar. Karena kesulitan yang dialami oleh seorang muslim yang ingin istiqamah berbuat taat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memerlukan ukuran yang lebih kuat ya untuk berbuat kebaikan di zaman yang seperti itu. Nah, ada sebuah riwayat
yang menjelaskan kenapa di akhir zaman ini memegang teguh sunnahnya Nabi itu, tegar di atas sunnahnya Nabi itu, kok pahalanya sebesar itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, li'annakum tajiduna 'alal haqqi ansara wa la yajiduna 'alal haqqi ansara. Karena kalau kalian ada yang membela kalian, ada nabinya, tapi mereka di akhir zaman nggak ada yang membela dia. Kalau kalian ada yang membela kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didukung sepenuhnya oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasul yang maksum. Satu riwayat pernah Nabi bersabda dan hadisnya sahih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, "Awalasna ikhwanu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah?" Qala la, Nabi mengatakan bukan. Antum ashabi, kalian itu sahabatku. Adapun saudara-saudaraku, man amana bi walam yarawni, yang beriman kepadaku, yang mengikuti aku, tapi dia tidak melihat diriku. Subhanallah. Kenapa? Karena jiwa manusia, sifat manusia, kalau dilihat di hadapan mata baru percaya. Kalau nggak lihat kan susah percaya. Ah, tak percaya saya. Mana buktinya katanya kan? Sekarang ayo, 1400 tahun yang lalu, kan kita tidak ketemu dengan Nabi SAW. Masih kita sekarang percaya, beriman. Begini cara Nabi SAW. Kenapa? Karena Al-Quran. Wahyu Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang terpercaya. Percaya. Bukan riwayat, bukan sembarang riwayat. Bukan yang palsu, bukan yang dhaif, bukan yang dhaif jiddan. Nah, ini sebabnya kenapa akhir zaman kok besar pahalanya ini. Karena dulu ada pembelanya. Kalau sekarang yang bela nggak ada. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita harus melatih diri untuk banyak bersabar di akhir zaman. Pun yang kelima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Islam, mensifati orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam yang sesungguhnya bil ghuraba. Nah, dikatakan mereka apa? Ghuraba, orang-orang yang terasing. Dan ini datang dalam beberapa riwayat. Yang pertama riwayat Al-Imam Muslim atau Imam Ahmad dan Imam Muslim dari hadits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal Islama bada'a ghariba." Sesungguhnya Islam itu bermula dalam keadaan asing. Ya asingnya dulu di tengah orang-orang musyrikin kan? Asingnya dahulu di tengah orang-orang jahiliyah, nggak punya agama. Yang kuat memakan yang lemah, zina merajalela, khamr apalagi, riba merajalela, mengumbar aurat merajalela. Bahkan ngerinya waliyadzubillah, apa yang terjadi? Mereka ya tawaf di Ka'bah itu tidak memakai sehelai kain pun. Ayo, ada yang lebih jahiliyah dari ini? Dan hebatnya, atau bukan hebat, ngerinya begitu, bukan hebat ini. Ngerinya apa? Di hadapan rumah yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Hadapan apa? Ka'bah. La ilaha illallah. Saking jahilnya nih. Telanjang, waliyadzubillah. Tawafnya laki perempuan.
Muncul Islam, tutup aurat, kan aneh. Ya, muncul Islam di saat mereka apa? Senang menyembah banyak berhala, 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Hanya yang satu, la ilaha illallah. Aneh. Maka jahiliyahnya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyrikun mengatakan apa? Aja'al al-alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Masa Muhammad datang ingin menjadikan Tuhan yang banyak, ini hanya satu, katanya. Aneh Muhammad ini. Maka Nabi SAW mulailah diberikan gelar-gelar syair, penyair, sahir, tukang sihir, majnun, gila, abtar, tidak punya anak, tidak punya keturunan, mandul. Kenapa? Karena nggak ada anaknya Nabi laki-laki. Karena biasanya mereka anak laki-laki sebagai penerus perjuangan. Nabi SAW nggak punya loh laki-laki para jamaah. Ada tapi wafat. Al-Qasim. Kenapa? Allah punya hikmah bahwasanya kerasulan itu, kenabian itu bukan keturunan, tapi pilihan siapa? Pilihan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ilmu ini bukan keturunan. Ya, bukan bapaknya alim otomatis anaknya alim, enggak. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapatkan dengan cara belajar. Yang belajar aja belum tentu lulus, apalagi yang tidak belajar. Ya, datang belajar tapi apa? Datang tidur. Mau dapat apa? Allahul musta'an. Nah, beda kalau nuntut ilmu. Datang saja sudah dapat pahala ilmu agama ini. Dapat pahala. Subhanallah. Bangun nanti sudah diampuni dosa-dosa kita. Meskipun ada ngantuknya dikit-dikit. Kenapa? Karena majelis ilmu, majelis ketenangan. Buktikan aja para jamaah. Yang susah-susah tidur, hadir majelis ilmu. Insya Allah bisa tidur. Nabi mengatakan demikian. Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun ketenangan. Subhanallah. Oh, kalau di rumah tegang kita. Tapi begitu duduk di majelis ilmu, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Nah, buktikan juga kalau sholat tarawih. Ya. Kalau di rumah, mana bisa berkedip matanya. Tapi begitu tarawih, nggak tahu datang. Ah, ya, baru imamnya sabbihis marabbika a'la. Allahu akbar. Masa Fadhal. Jadi ini yang pertama, Nabi alaihissalatu wassalam sifati Islam dan orang-orang Islam ya di akhir zaman ini ghuraba, asing. Dan asingnya dulu apa di hadapan orang-orang jahiliyah. Wasayaudu ghariban, akan kembali asing. Kembali asing zaman belakangan. Sama bada, sebagaimana asal mulanya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Masya Allah. Ini poin ini para jemaah. Beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Beruntung mereka. Ditanyalah Rasulullah SAW karena beruntung itu. Qila manhum ya Rasulullah. Siapa ini ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Itu orang-orang memperbaiki dirinya ketika manusia rusak. Manusia rusak akidahnya, syirik, merajalela, dia berusaha mempelajari tauhid, memegang tauhid. Ketika manusia rusak muamalahnya, dia berusaha memperbaiki bagaimana muamalah yang benar. Ini sifatnya al-ghuraba. Yuslihuna idza fasadan nas, dia perbaiki dirinya, perbaiki agamanya ketika manusia rusak. Riwayat yang kedua
dibawa ke Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Qila man hum ya Rasulullah. Nabi pun ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala unasun salihun. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang bertauhid dan tidak syirik. Orang-orang yang di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan bid'ah. Orang-orang yang taat, yang meninggalkan maksiat, saleh. Fi unasin, di tengah manusia, kathir, yang di tengah manusia yang banyak rusak. Man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, yang menentangnya lebih banyak daripada yang mengikutinya. Yang menentangnya, yang menyelisihinya lebih banyak daripada yang mengikutinya. Ini adalah sifat umum al-ghuraba. Sifat umum ghuraba. Sifat umum orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu di akhir zaman. Adapun sifat khusus, yaitu ulama-ulama ghuraba namanya. Kalau ini keumuman orang-orang yang di atas sunnah yang ghuraba. Adapun sifat khusus, ketika Nabi ditanya, man humul ghuraba, siapa yang ghuraba ya Rasulullah, yang asing itu? Humul ladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati ba'di. Ghuraba, yang ulama ghuraba itu adalah mereka ulama-ulama, orang-orang alim yang memperbaiki sunnah Nabi yang dirusak. Dirusak dengan apa? Perkara-perkara bid'ah. Tambah-tambahan yang bukan dari Nabi diperbaiki. Ini yang asli dari Nabi, ini bukan asli. Ini yang benar sunnahnya Nabi, ini bukan sunnahnya Nabi. Ini ajarannya Nabi, ini bukan ajaran Nabi. Ditelitilah mana riwayat yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Kenapa? Karena yang banyak menimbulkan ajaran-ajaran yang tidak sahih itu adalah hadis-hadis tidak sahih. Dia punya sumbangsi besar. Lebih dari 50%. Ya, ajaran-ajaran yang tidak murni itu muncul dari hadis-hadis yang tidak sahih. Kenapa? Masalahnya kalau buat Quran ketahuan dia. Kan Quran hanya 30 juz. Dia mau nambah surat ketahuan. Jangankan nambah surat, nambah satu ayat aja ketahuan. Jangankan satu ayat, satu huruf ketahuan. Kenapa? Karena setiap percetakan Quran itu punya dewan pentashih. Masalahnya pada hadis. Hadis ini tidak ada kepastian berapa ribu. Kan Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, iya. Tapi Imam Bukhari tidak pernah mengatakan semua di dalam kitabku ini, semua adalah seluruh hadis Nabi. Tidak ada yang lebih dari hadis Nabi. Semuanya ini adalah apa yang sudah disebutkan oleh Nabi. Saya sudah kumpulkan semua hadis Nabi. Tidak mengatakan demikian. Hanya Imam Al-Bukhari mengatakan, apa yang aku letakkan dalam kitabku ini hadis-hadis sahih saja. Tidak mengatakan semua hadis Nabi sudah kumpul di kitabku. Beda ini kalimat ini. Ya, hadis-hadis yang aku letakkan dalam kitabku sahih. Berarti apa? Semuanya sahih. Kalau mengatakan di dalam kitabku ini seluruh hadis Nabi sudah terkumpul di sini. Berarti apa? Enggak ada lagi sudah. Nah, Imam Al-Bukhari menyebutkan yang pertama, tidak menyebutkan yang kedua. Nah, disinilah dia. Iya, sudah dihitung oleh para ulama kita. Ya, tidak sampai 50.000. Jumlah hadis Nabi SAW, enggak sampai 50.000.
Maksimal sudah hitungannya 50.000. Setelah mengumpulkan kitab-kitab hadis, disinilah banyak terjadi pemalsuan. Sehingga muncullah ajaran-ajaran yang tidak murni. Kenapa? Karena berangkat dari husnudzon, orang-orang awam berprasangka baik. Oh, ini kan hadis katanya. Ya, ini kan hadis. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu, sehingga pokoknya hadis ya pasti Nabi. Padahal apa? Nabi sudah mengingatkan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan mengambil tempat di mana? Di neraka. Nabi sudah mengingatkan, idza haddatsukum bihaditsin fala tazidunna alayya. Apabila aku sampaikan kepada kalian satu hadis, jangan ditambah-tambah. Nabi sudah mengingatkan sebelum terjadi penambahan-penambahan hadis ini, Nabi mengatakan apa? Dan akan datang pada kalian suatu zaman yuhadditsunakum, akan disampaikan kepada kalian satu hadis. Bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kalian para sahabat tidak pernah mendengar hadis itu. Bapak-bapak kalian juga tidak pernah mendengarnya. Fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati. Jadi sudah ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Rajab rahimahullah berkata, al-ghuraba'u qisman. Orang yang terasing itu ada dua jenis. Yang pertama, man yuslihu nafsahu inda fasadin nas, yang memperbaiki dirinya ketika manusia rusak. Berusaha terus mengikuti jejak dan langkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya, keluarganya. Yang kedua, man yuslih ma'afsadan nas, yang memperbaiki agama Nabi yang dirusak. Ini tentu kelasnya lebih tinggi, karena kalau memperbaiki berarti punya ilmu. Inilah dia kelasnya para ulama. Wa huwa afdaluhuma. Tentu yang bisa memperbaiki yang dirusak dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah dia yang paling utama, yang paling afdal. Wa qala Ibnu Turkumani rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Hanafi laysatil ghurbatu mufaraqatul ahli wal awtan was-safaru min makanin ila makan. Keterasingan bukanlah karena meninggalkan keluarga, meninggalkan negeri, pergian dari satu negeri ke negeri yang lain. Bukan itulah keterasingan yang sesungguhnya. Walakinnal gharib, tetapi terasing yang sesungguhnya adalah huwal amil bil kitabi was sunnah, mereka yang mengamalkan Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengamalkan sunnah Nabi, yang mengamalkan Quran. Walam yajid man yusa'iduhu ala dzalik, dan tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membantunya. Fayasiru bainal khalqi ghariban, sehingga dia asing di tengah makhluk. Wa minallahi wa rasulihi qariban, tetapi dia dekat dari Allah dan dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibawakan dalam kitab Al-Luma' fil Hawadits wal Bid'ah, halaman 548. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Inilah dia poin-poin yang kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufiknya, kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi wal amalus salih, sekaligus juga memberikan kita semangat, motivasi dengan mendengarkan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang memberikan kita gambaran betapa besarnya ganjaran orang-orang yang teguh tegar di atas jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kokohkan kita dengan terus kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Kemudian terus kita juga berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan ingat ya, ini ayat surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ini termasuk sunnah untuk dihidupkan dan dibaca pada rakaat ketiga sholat maghrib. Kadang-kadang tapi berdasarkan riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, Abu Bakar sahabat yang mulia As-Siddiq, ya, pada sholat maghrib rakaat ketiga setelah Al-Fatihah beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah engkau selewengkan hati-hati kami setelah engkau memberikan kami petunjuk. Karuniailah kami dari sisimu kasih sayangmu. Nah, kadang-kadang ini termasuk sunnah yang banyak kita tinggalkan. Karena selama ini kita berpikir kalau sholat maghrib rakaat ketiga hanya baca apa? Al-Fatihah saja. Kadang-kadang kan dia yang belum, nanti malam maghrib jangan lupa ini. Belum hafal, hafalin dia, masih ada beberapa jam dan hanya satu ayat saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan ya dari para akhwat, demikian juga para ikhwan, kami silahkan di sesi yang kedua ini. Demikian juga para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini, kami persilahkan. Baik, di sini ada pertanyaan dulu. Nah, fadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, hmm. Hmm. Nah, nah, hmm. Baik, iya. Hadis ini dari Imam At-Tabrani disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Jangankan kita para muslimah, Umar saja kaget. Umar kaget, ya Rasulullah, dari mereka bukan dari kalian. Ya Allah. Inilah dia sebagaimana kita sebutkan tadi, amalan sahabat semuanya mulia, amalan orang belakangan kurang mulia kecuali dalam beberapa situasi. Nah, ini masalahnya ini. Ini masalahnya para muslimah. Maka mudah-mudahan Allah tunjuki kita kepada sunnah ini dan Allah istiqomahkan kita di atas sunnah ini sampai kita mati dan kita pun diberikan kesabaran. Kenapa? Masalahnya di sabarnya ini kadang-kadang. Kenapa? Kepanasan akhirnya, tak kuat saya kata. Sudah ikut orang banyak saja kata. Subhanallah. Ini memang luar biasa para muslimah. Maka sebelumnya sengaja kita angkat tema seperti ini supaya memberikan kita motivasi lebih. Supaya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi itu lebih lagi. Yang tadinya mungkin tapi begitu mendengar ini,
Nah, setiap kita mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW, ingat ini, motivasi ini. Supaya apa? Nah, kalau bahasa sekarangnya, tidak peduli hujan panas. Lanjut terus. Kenapa? Karena kita menginginkan ganjaran yang begitu besar ini. Allah Ta'ala ala wa ala. Baik. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu mengenai situasi perang Timur Tengah saat ini, adakah korelasi hadis dengan situasi Islam di akhir zaman? Bisa ada, kenapa enggak? Bisa ada, karena memang sudah akhir zaman. Maka oleh karena itu, disinilah dia, apa kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di musim fitnah itu sama seperti berhijrah mendatangi Nabi SAW. Nah, sekarang sibukkan diri dengan ibadah, jangan sibukkan diri dengan berita dunia. Allah Ta'ala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum wa fiik barakallah. Bagaimana pandangan syariat Islam tentang aurat wanita boleh terlihat rambut dan kakinya? Ya, di hadapan mahramnya, di hadapan sesama wanitanya. Adapun kalau bukan mahram harus tertutup semua. Dan ingat, inilah dia ciri wanita muslimah yang merdeka dan suci. Nah, yang mana kalau zaman dahulu, kalau kelihatan perutnya, kelihatan dadanya, ini tandanya hamba sah, tinggal dijual di pasar. Ini sekarang ini ya propagandanya orang-orang kafir ini yang tertutup wajahnya, tertutup kakinya. Ini apa? Sedang diperbudak katanya. Padahal ternyata Pak, kalau melihat sejarah itu, yang terbuka itulah budak. Kebalik. Ya, maka ingin mengembalikan umat ini ke zaman jahiliyah, katanya modern. Tapi karena modernnya menurut otak, bukan menurut dalil, ya terbaliklah segala-galanya. Allahul musta'an. Allah Ta'ala ala wa ala. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Mati syahid, apakah orang muslim yang berperang atau sedang terzalimi oleh penjajah saat Timur Tengah juga terbunuh tanpa dikafani? Kalau dalam medan tempur, dia terbunuh, tidak dimandikan, tidak dikafani kecuali pakaian yang ada di tubuhnya saja, dan tidak disolatin. Adapun kalau dia diam-diam di rumahnya langsung dibom, ya enggak lah. Yang berada di medan tempur. Ya, jadi face to face, head to head. Nah, saat itu dia terbunuh, ini dia. Tidak perlu untuk dimandikan, dan tidak perlu dikasih kain kapan, dan tidak perlu juga disolati. Maka Nabi SAW bersabda, kelak hari kiamat, al-launu launu dami, warnanya warna darah, warrihu rihul miski, tetapi wanginya wangi kasturi. Subhanallah. Allah Ta'ala. Baik, silakan. Ada yang bertanya? Apa itu? Oh, iya. Baik. Pertanyaan. Kita sudah memberikan nasihat kepada anak-anak supaya minum, pegang gelasnya pun harus tangan kanan. Tapi anak masih seenaknya saja, kadang tangan kiri. Apakah kita berusaha, Ustaz, kalau anak-anak kita sudah dewasa, masih belum mau mengamalkan yang sunnah? Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Nah, karena ini anak kita, ambil tangannya, pakai ini. Dan ingat, mengingatkan itu bukan sekali dua kali. Kapan terlihat tidak lurus, luruskan. Jadi nggak ada yang mengatakan setelah sudah 3 kali lepas tanggung jawab. Nggak ada. Nggak ada itu. Terus.
Ya, mungkin anak perlu contoh, mungkin anak lupa. Pegang, ambil, nak sebentar, jangan dulu minum dulu. Ambil tangan kirinya, tarik gelasnya, pakai ini. Ingatkan dia, yang minum makan tangan kiri setan. Otomatis kalau setan ya neraka, karena setan itu apa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak kawan-kawannya supaya menjadi penduduk neraka. Jadi setan ini tidak mau rasanya sendiriannya masuk neraka. Dan kita nggak mau anak kita masuk neraka. Maka Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Ta'ala wa ala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana, bolehkah memakai kain kafan warna atau motif karena semasa hidupnya Semit berpesan minta dikafani warna motif hijau. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya ilbasul bayad, pakailah yang putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang mati kalian. Fa innahu min khairi thiyabikum, yang putih itu pakaian kalian yang terbaik. Sunnahnya apa? Yang langsung di badan itu thawbun hibarah. Apa artinya? Kain yang warna-warni, yang ada hitam, ada putihnya bergaris. Itu langsung di badan, hanya satu. Adapun lapis kedua, lapis ketiga, sunnahnya putih. Kecuali kalau tidak punya. Maka kalau tidak punya, boleh yang tidak putih. Wallahu ta'ala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap tetangga kita seorang muslim yang mengikuti mazhab Maliki bahwa jilatan anjing tidak najis? Mengenai sikap kita, kita tetap saling memberikan masukan. Tapi ingat, enggak ada kewajiban kita memaksa. Asal kasih tahu dia. Idza walaghal kalbu fi nahiyatikum falyaghsilhu sab'an. Apabila hewan itu menjilat bejana kalian, maka basuhlah 7 kali. Ulahun nabi turab, pertamanya menggunakan tanah. Tapi itu pada bejana. Tapi kalau kaki kita cukup dibilas, nggak perlu pakai tanah. Apalagi nanti bajunya putih, kena jelatan anjing. Ya, hadis itu hanya untuk bejana. Nah, kalau baju kita putih, kasih dia lumpur, tambah bersih? Ya enggak. Jadi hadis itu dari satu sisi ma'qulatul ma'na, ada yang masuk akal di sana, ya, yang mana, dan ada tidak ma'qulatul ma'na. Bagaimana? Ini kan bejana, kita pakai makan minum. Diteliti bahwasanya ternyata bakteri yang hinggap di liur anjing itu tidak bisa akan mati kecuali dengan tanah. Kalau baju kan tidak kita akan makan. Dan kita tidak pakai makan. Ini dia. Jadi yang perlu dibasuh 7 kali itu satu dengan tanah, ketika itu dipakai untuk apa? Makan dan minum. Allah ta'ala ala wa'ala. Ketika dalam perjalanan saya numpang sholat berjamaah asar di masjid. Masjid cukup besar. Pas rakaat kedua tiba-tiba mic pengeras suara dipakai imam mati. Ini dia bahayanya pakai menggunakan listrik ini, kadang-kadang mati katanya. Dan makmumnya kurang paham. Apa makmum kurang paham? Belum disetel oleh ilmu. Kalau ada setelan ilmunya apa? Begitu suara kecil langsung ada muballil. Allahu Akbar. Di belakang Allahu Akbar. Itu sebabnya Masjidil Haram tuh pakai muballil itu. Kenapa? Banyaknya manusia. Jangan kan suara imam itu kan kecil kadang-kadang. Perlu adanya mubalik. Nah, taruhlah ini nggak ada yang paham sudah. Pokoknya lolos, mati mic semua pada sepi. Lantas apa yang terjadi? Ya, sehingga kita tidak mendengarkan komando Allahu Akbar dari imam. Dan masjidnya luas sehingga kita pun tidak bisa mendengar, dan jamaah ikhwan. Ya,
Itu harus bagaimana? Apa berubah jadi sholat masing-masing atau berjamaah sendiri khusus perempuan? Kalau perempuan sih masih aman, dia sendiri bagus. Nggak berjamaah, boleh. Nah, para ulama kita mengatakan, tunggu dulu beberapa saat, jangan langsung sholat sendiri. Tapi kalau sudah sampai satu rakaat nggak juga hidup suara listriknya atau nggak hidup juga listriknya, berarti silahkan sholat sendiri. Itu solusinya. Jangan dibatalin. Solusinya jadi sholat sendiri, tapi tunggu dulu berapa satu rakaat ukurannya. Ini kok nggak ada, kita nggak lihat gerakan juga. Wallahu taala ala wa a'lam. Pertanyaan berikutnya, mana lebih baik ya, orang atau suami rajin sholat namun zalim terhadap keluarga, atau suami sering meninggalkan sholat tapi tidak zalim, sayang dan perhatian? Bisa ya. Enggak, maksud saya, kok bisa dia ini rajin sholat, zalim? Enggak rajin sholat, tapi perhatian. Nah, ini ujian ini namanya. Ini apa ujian. Baik, yang pertama, ini semuanya nggak ada baiknya sebenarnya. Salam bagi ini. Iya, nggak ada baiknya ini. Seharusnya kalau dia itu rajin sholat, dia harus baik kepada istrinya. Kenapa? Karena kepada Allah dia baik. Kepada makhluk pun dia akan semakin baik. Seharusnya. Maka ini tidak ada pilihannya ini. Pilihannya apa? Dia rajin sholat, dia baik. Sekarang ini, nggak rajin sholat. Lebih parah lagi nih. Tapi sayang kepada istrinya katanya. Hati-hati, ini sayangnya sementara. Ya, maka kita katakan itu yang pertama bukan pilihan, yang kedua juga bukan pilihan. Seharusnya apa? Sholatnya diperbaiki dan dia pun tahu bagaimana kewajibannya sebagai seorang suami. Wallahu taala ala wa ala. Pertanyaan berikutnya. Mana lebih utama bagi seorang yang hijrah fokus pada perbaikan syariat untuk diri sendiri atau sibuk mengurus sesuatu syariat dari pribadi orang lain di lingkungan? Ya, yang pertama diri kita lah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum, jaga, lindungi diri kalian. Nah, kalau sudah diri kita mampu kita kepada orang lain, ya bagus. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia ini benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Ini namanya untuk diri sendiri. Ya, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini untuk orang lain. Ya. Nah, yang sempurna itu menyempurnakan diri dan menyempurnakan orang lain. Tapi kalau tidak bisa menyempurnakan orang lain, minimal untuk diri sendiri. Amanu wa 'amilus as-salihat. Allah taala ala wa ala. Bagaimana jika ada sahabat sangat rajin menjalankan amalan ibadah, tapi juga ya belum paham sehingga ikut kajian yang tidak sunnah, diingatkan marah? Nah, berarti ini perlu pelajaran manhaj, cara beragama yang benar. Kenapa beragama yang benar disebutkan sebagaimana dalam muqaddimah Sahih Muslim oleh tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, beliau mengatakan, inna hadzal ilma din, ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, tengok, periksa, lihat dari siapa engkau mengambil agamamu. Kita ini Masya Allah urusan dunia telitinya minta ampun. Bagaimana? Anak saya sakit, saya carikan dokter terbaik. Ini kan hanya urusan nyawa ya. Tapi kenapa urusan surga neraka kok tidak cari yang terbaik? Pokoknya ada yang ngajar kita jadi sudah. Ini menunjukkan apa? Kita ini
kurang manhaj, kurang memahami metode pengambilan ilmu. Anak kita saja kita sekolahkan maunya sekolah favorit, benefit dan semisalnya benefit, ya atau sekolah-sekolah hebat. Kenapa? Kita ingin pendidikannya bagus. Lalu kita ini loh yang membawa surga neraka ini kok tidak pilih-pilih. Maka ini namanya kurang memahami metode ahlus sunnah wal jamaah dalam menimba ilmu. Jadi memahami Quran ada metodenya, menimba ilmu ada metodenya, menyampaikan ilmu ada metodenya, mengamalkan ilmu itu juga ada metodenya. Itu dikatakan manhaj. Allah Ta'ala wa'ala. Ustaz tadi dikatakan di zaman sekarang berpegang pada sunnah bagaikan menggambar api. Pak Kritik, jika pegang terus panas dilepas maka hilang pegangan tersebut, ya otomatis. Kalau kita tidak amalkan sunnah, ya mati sunnah itu. Nah sekarang ya, katakan 10-20 tahun yang lalu, mungkin kedengarannya sunnah ini kan aneh. Ajaran apa ini? Apa? Karena tidak ada yang mengamalkannya. Tapi begitu sekarang sudah mulai, apalagi di media-media, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, orang yang dulunya heran sudah nggak lagi heran kan? Kenapa? Karena sudah tahu. Ya, Allah Ta'ala wa'ala. Bagaimana menyikapi seorang hafizah yang sudah mengamalkan pelajari Al-Quran hadis, tetapi akhirnya membuka hijabnya, melepasnya. Ini sekedar ngapal namanya. Tapi belum diamalkan. Sekedar ngapal. Kalau ngapal si anak kecil pintar. Bahkan lebih hebat anak kecil ngapal dari dewasa kan. Kalau dewasa sudah pikirannya bercabang-cabang. Kalau anak kecil bagikan kaset kok kosong. Apa katanya para ulama kita? Ta'allumul hadits fil sighari kan naqshi 'alal hajari. Belajar hadis waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Wa ta'allumul hadits fil kibari kan naqshi 'alal ma. Belajar hadis di kala dewasa bagaikan mengukir di atas air. Jadi ilmu ini sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilm ma hufidh. Ilmu itu bukan yang dihafal. Ya, wa innamal ilma nafa'. Tapi ilmu itu yang bermanfaat, yang bisa diamalkan. Hafal Quran, hafal hadis, tadinya Masya Allah menutup auratnya, tutup ya hijabnya rapi. Setelah itu kok dibuka? Kita jangan heran. Kenapa? Yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib penghafal Quran. Hafal Quran loh para jemaah. Ya, penghafal Quran. Abdurrahman ibn Muljam namanya. Penghafal Quran yang membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Yang banyak munafik dari umatku ini penghafal Quran. Penghafal Quran. Allah Ta'ala ala wa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menyampaikan ke ibu kita supaya tidak memakai jilbab yang pendek? Ibu punya banyak jilbab, warna-warni, ukurannya segitiga, pasmina, sedangkan kita suruh menutup aurat yang baik adalah yang baik adalah yang tidak pendek. Ya, mungkin perlu kita waktu. Satu. Yang kedua, doakan beliau mendapatkan hidayah. Yang ketiga, kasih target, kasih anjuran. Bagaimana orang-orang yang menutup auratnya dengan sempurna, kasih anjuran. Dan sekaligus kasih ancaman. Bagaimana ancamannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan perlu waktu, sebagaimana disebutkan. Tidak bisa kita serta-merta. Alhamdulillah sudah mau tutup kepala gunung. Nah, kita berharap lama-lama ya lebih besar. Ya, hidayah memang perlu waktu. Allah Ta'ala wa'alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Tapi imamnya jahat, Ustaz. Masya Allah. Ah, gimana sikap kita? Baik, bagaimana sikap kita? Makmum ingatkan dia, Subhanallah. Sudah, lanjut terus dia. Ya enggak apa-apa. Insya Allah sholatnya tetap sah. Bukan kita sholat sendiri lagi. Enggak perlu. Insya Allah tetap sah. Kenapa? Karena Nabi SAW satu ketika di waktu sir kadang-kadang Nabi jaharkan. Nah nanti habis sholat baru kita ingatkan. Nah habis sholat baru kita ingatkan. Insya Allah sholatnya sah. Allah ta'ala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Para muslimah ada lagi? Udah habis? Habis? Alhamdulillah. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, 1,5 jam sudah ini. Ya, kita yang laki-laki mau Jumatan ini, mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik semua untuk bisa istiqamah teguh di atas sunnah ini sampai kita bertemu dengan Allah azza wa jalla. Dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Allah mudahkan segala urusan kita. Kita bisa berjumpa terus di taman-taman surganya Allah azza wa jalla. Akhirul kalam. Bila kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.